Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatul Arbiyati dari kelas EKE 4 dengan NIM 14215255. Di sini saya akan menyampaikan tentang kemuliaan wanita di dalam Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah sholihah. Hal ini terbukti dalam banyaknya hadis, bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istimewanya seorang wanita. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu wanita sholihah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Dalam hal ini mengartikan bahwa wanita memiliki kodrat yang harus dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi seorang istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar. Yang kedua yaitu wanita adalah karunia bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Wanita sholihah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaannya yang dimiliki oleh wanita sholihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia daripada bidadari surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Habib bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Yang keempat yaitu wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat atau puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu.
Yang kelima yaitu wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad, pengorbanan luar biasa. Hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun syahid, orang yang mati karena tenggelam syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin di dalam kandungannya syahid. Hadis riwayat Abu Dawud 3111 dan disahihkan Al-Albani. 6. Dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah SWT kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, jauhi zina, dan berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, surga di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Lelaki dan perempuan di dalam Islam tidak disamakan. Allah mengatakan lelaki itu tidak sama dengan wanita, walaupun secara syariat sama semuanya. Kewajiban-kewajiban mereka sama, hanya dalam beberapa khusus yang diwajibkan kepada laki-laki, tetapi tidak dengan perempuan. Salah satunya jihad fisabilillah. Wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, wanita tidak diwajibkan sholat Jumatan di masjid. Namun, sebagian dari wanita menganggap kalau Islam mengekang wanita. Misal, yang harus keluar menggunakan kaos kaki, keluar safar harus dengan mahram. Subhanallah, Islam menciptakan wanita safar dengan mahram, yaitu untuk menjaga wanita itu sendiri dari segala mara bahaya. Dan Islam memerintahkan wanita untuk menutup semua auratnya, melainkan yaitu untuk melindungi dirinya dari segala mara bahaya dan dosa yang bisa ia ciptakan. Dan untuk menjadi wanita yang mulia, kita tentunya harus melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala yang telah Allah larang. Begitu banyak cara, begitu banyak peluang untuk kita sebagai wanita. Apabila kita melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan dengan baik dan benar, maka kita termasuk sebagai wanita yang mulia. Begitu banyak peluang dan begitu besar peluang kita untuk masuk surga, namun tidak sedikit juga peluang kita untuk masuk ke dalam neraka apabila kita lalai terhadap diri kita. Maka marilah kita menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Marilah kita laksanakan apa yang sudah Allah perintahkan. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita termasuk dalam golongan wanita yang mulia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keterbatasan ilmu yang saya miliki, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Jika ada kritik dan saran yang bisa disampaikan untuk saya terima dengan senang hati. Mungkin bisa untuk memperbaiki diri saya yang masih kurang, untuk menambah wawasan saya juga.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.